Waspada. Hormat jenazah. Hormat. Senjata. Ah! Tegak. Senjata. Ah! Selanjutnya jenazah siap untuk diberangkatkan. Martin, siapkan mobil. Udah siap. Mobil di belakang aja, di belakang keluarga. Inilah saudara-saudari prosesi upacara pelepasan dan pemakaman anak dari klien kami atas nama Brigadir Polisi almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat yang sudah diserah terimakan dari keluarga kepada Kepolisian Negara Indonesia, dan saat ini peti jenazah telah diangkat dan dibalut dengan bendera merah putih mengingat beliau adalah gugur dalam tugas. Nah, demikian juga dari Kesatuan Indonesia telah siaga menuju ke pemakaman. Apa yang kita perjuangkan satu persatu dikabulkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di hari Senin. Masih terus dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini perbincangan dari dapur redaksi Forum News Network. Masih terus bersama saya Hersudin Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda saat ini kepada kami semua, kami berdua lah Mas Hersu dan juga para kru Off the Record lainnya atas kesetiaan teman-teman semua. Nah hari ini apa saja Mas Hersu nih list berita kita? Saya minta Anda yang pengen cepat-cepat tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Brigadir Yosua, atau memang betul Brigadir Yosua itu meninggal karena tembakan atau luka kesehatan lain dan sebagainya, itu bersabar gitu, ojo ke susu. Karena kata dokter forensiknya ini makan waktu yang lama ya Mbak ya, ada yang nyebutnya 4 pekan, 2 pekan, bahkan ada yang nyebutnya 4 bulan kalau nggak salah begitu. Saya jadi waduh, ini ceritanya jadi panjang dan masa iya kita tiap hari mau bahas ini, tapi tentu saja tetap menarik sih berita itu ya Mbak ya. Nanti kita bahas, tapi juga soal ada hari ini katanya bendahara PBNU yang juga ketua umum HIPMI dan juga ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, jawabannya banyak banget, itu akan memenuhi panggilan dari KPK. Sebenarnya bukan memenuhi panggilan, karena dia statusnya DPO ya, dia kalau datang dia menyerahkan diri ya, bukan memenuhi panggilan lagi kan. Nggak berlaku kan surat panggilan yang hari ini gitu ya. Itu saya kira juga menjadi berita yang sangat penting, karena kalau dia tidak hadir hari ini dan dia menghilang, berarti dia akan menjadi benar-benar sah julukannya dia sebagai Harun Masiku Jilid 2 gitu. Ada yang nyebutnya twin brother. karena sama-sama kader PDIP kan gitu. Ini mungkin nanti ketika ini tayang proses sedang berlangsung ya, kita tunggu saja seperti apa, karena kadang-kadang kan kita tayangnya sore dan kemudian ada tengah-tengah kita proses editing, mungkin Maming sudah menyerahkan diri, kita tidak tahu, tapi kalau berarti dia buron gitu. Mari kita bahas soal kematian Brigadir J ya, karena ternyata di tengah hiruk pikuk rencana otopsi itu kan Mbak Agi kemarin pengacara
pengacara keluarga, saya kira pengacara keluarga dari Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak itu memberikan clue yang saya kira ini sangat menarik, meskipun kemudian dari keterangan-keterangan beberapa clue yang sebelumnya disampaikan oleh Kamarudin itu, termasuk misalnya dugaan pembunuhan di Magelang atau di tempat sepanjang perjalanan sampai ke Duren 3 itu sudah terbantahkan, kan gitu. Kenapa? Karena Komnas HAM memiliki sudah melihat juga CCTV-nya dan melihat Brigadir Yosua masih hidup ketika di Duren 3. Kira-kira begitu ya. Betul. Soal pembunuhan berencana dan sebagainya itu saya kira kita masih menunggu dari hasil otopsi. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Iya betul Mas Hersu. Soal pembunuhan berencana ini yang kemarin otopsi itu kan atas permintaan dari keluarga dan dari pengacara berkaitan dengan pengaduan mereka ke Bareskrim bahwa ini adalah pembunuhan berencana bukan tembak-tembakan gitu ya. Itu berkaitan dengan adanya jejak-jejak penganiayaan begitu yang diduga itu terjadi sebelum ditembak begitu ya. Dalam bahasa pengacara kan ditembak bukan tembak-tembakan gitu ya. Jadi polisi tembak polisi. Nah, terus kemudian juga ini di tengah-tengah ini Mas Hersu ada informasi seperti kata Mas Hersu tadi dari pihak pengacara yaitu dari Kamarudin Simanjuntak bahwa kemarin kan dia mengatakan bahwa Yosua ini mengalami ancaman ya yang dilakukan sejak bulan Juni 2022 dan kemudian pengancaman itu terus berlangsung dan itu tidak dikabarkan kepada keluarganya tapi dikabarkan kepada Vera Simanjuntak yaitu pacarnya yang sudah berhubungan selama 8 tahun dan kemudian mereka berencana akan menikah sekitar 8 bulan dari waktu kejadian Yosua itu meninggal begitu dan kemudian ternyata ini direkam oleh Vera begitu ya, karena memang ada jejak dari WA dan kemudian juga ada jejak mungkin berupa telepon karena dikatakan itu adalah di rekaman tersebut mendiang Yosua ini menangis begitu kan, menangis dan kemudian menuturkan atau mengeluh bahwa dia diancam untuk dibunuh kalau seandainya ini sampai ke atas gitu ya, sesuatu berupa berita atau apa yang sampai ke atas maka dia diancam akan dihabisi. Nah kemudian berkaitan dengan hal ini ternyata dari Kamarudin Simanjuntak yaitu sebagai pengacara memberikan informasi Mas Hersu. Nah, supaya tidak salah ya, kita bisa bahas ini ada di beberapa media, sebetulnya di banyak media ini ada, cuman memang agak terlewat ya, agak-agak terskip karena begitu banyaknya berita-berita yang lain termasuk soal rencana otopsi kemarin begitu. Jadi saya bacakan saja antara lain beritanya, judulnya adalah pengacara sebut pengancam bunuh Brigadir J adalah ajudan Verdi Sambo. Nah, di mana nih? Ada baca di mana nih? Ini di Viva, Mas Hersu. Oke, Viva. Viva ada juga ini dari Tribun News ya. Kalau Tribun News seperti ini judulnya. Pengacara sebut Brigadir J diancam bunuh oleh ajudan Irjen Verdi Sambo Kamarudin, bukan Baradae gitu. Nah, terus kemudian boleh saya bacakan Mas Hersu ya, apa yang dikatakan oleh... Memang program kita kan membaca berita di balik berita. Nanti kita beri konteks di balik beritanya itu. Ya, setelah itu kita bahas. Jadi menurut Kamarudin, si pengancam tersebut adalah salah satu ajudan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nonaktif Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Terduga pelaku itu disebut ada pada foto para ajudan bersama Verdi Sambo. Nah, tar dulu, mari kita lihat foto-fotonya. Ini ya, ini foto ini memang ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat foto-foto keluarga Pak Verdi Sambo ini. Saya jarang sekali menemukan ya ada foto-foto semacam ini gitu ya. Ada foto biasanya kalau foto keluarga aja gitu. Kalau ajudan ya biasanya berdua, bukan dengan lengkap dengan keluarga semacam ini ya. Ini ada beberapa foto loh, bukan hanya satu sisi foto ya Mbak ya. Dan ini kan sebenarnya saya tadi menduga ini kan keluarga ini sangat dekat ya dengan para ajudannya gitu. Jadi memperlakukan dalam tanda petik sama ya, statusnya nggak membeda-bedakan dengan anggota keluarga yang lain gitu kok sampai terjadi. Kan banyak orang kemudian mencurigai pada waktu itu ya Pak Verdi Sambo ya. Sampai sekarang juga masih mencurigai Pak Verdi Sambo. Ini yang diprotes oleh jumlah pengacara, misalnya pengacara Peter Celestiano, saya membaca di situ, ini gara-gara pengacara dari Yosua, ini jadi orang semua menduga-duga yang macam-macam dan menempatkan Pak Verdi bisa. Ini fotonya ya. Mari kita balik lagi tadi. Jadi menurut Kamarudin ada di salah satu foto ini. Betul, gitu ya, ada di salah satu foto ini, tapi dia tidak menyebutkan ajudan yang mana. Nah, selanjutnya dia mengatakan demikian. Orang yang mengancam ini, saya sudah kantongi namanya.
kalau pernah lihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu, salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu. Yang jelas bukan Baradae. Baradae ini adalah Richard Eliezer ya. Itu dia katakan kepada media pada hari Senin 25 Juli kemarin. Dan kemudian dia lanjutkan lagi, saking takutnya almarhum ini sampai dia menangis curhat dia akan dibunuh. Dan dia dan dia sudah mengucapkan kata-kata perpisahan bahwa dia sudah yakin dia dibunuh. Itu kata dari Kamarudin Simanjuntak ya. Ya. Ini jadi asosiatif ya, karena bagaimanapun Polri itu meskipun dia sebenarnya sipil ya, tapi kan hierarki itu senioritas itu sangat dijunjung tinggi ya di kalangan kepolisian ini. Jadi rasanya sih nggak mungkin kalau Brigadir Richard berani mengancam seniornya. Biasanya maksudnya bang, ya kalau dari junior karena bang itu dan ada hormat itu beda dengan sipil gitu, walaupun bang tapi tetap aja ngelunjak kalau di sipil. Kalau di lingkungan tentara dan polisi ini walaupun kalau dia manggil bang itu ya dengan segala respeknya karena itu dan sebagainya. Apalagi kalau pangkatnya memang berbedanya beberapa level ya Mas Hersu, beda satu level saja sudah beda gitu ya. Apalagi kalau sampai beberapa level antara bintara dan tamtama begitu. Itu rasanya nggak mungkin. Jadi kan kalau kesimpulan kan bukan kesimpulan, kita jadi menaik kesimpulan apa yang disampaikan oleh penjelasan dari pengacara tadi sampai ketakutan gitu ya. Berarti kan dia ini dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi kan gitu. Tapi jelas disebutkan bahwa itu adalah salah satu ajudan dari Pak Ferdi Sambo. Orang jadi menduga-duga apalagi disuguhkan foto. Mari kita lihat sekali lagi foto-foto ini ya gitu ya. Ya, ini foto-foto ini kita dapatkan dari Facebooknya Ibu Roslin Emika ya. Jadi Ibu Roslin Emika ini media sudah menyebar juga di media-media kan ya. Media-media ini mendapatkan dari Facebook tersebut gitu kebanyakan. Memang dia mengunggah ini pada tanggal 13 Juli begitu. Dan Ibu Roslin Emika ini adalah orang dari keluarga Yosua itu yang menerima jenazah ketika sampai di tempat di Sungai Bahar gitu. Karena pada saat jenazah itu sampai pada tanggal 9, Yosua akan terbunuh pada tanggal 8 dan jenazah itu dikirim oleh Polri tanggal 9 itu orang tua, bapak dan ibu itu masih dalam perjalanan dari Medan karena saat itu mereka kan sedang berziarah ke Bali G begitu. Jadi jenazah itu datang di sore hari begitu dan kemudian sampai di rumah di Sungai Bahar dan keluarga bapak dan ibu itu baru sampai sekitar pukul 23 atau jam 11 malam hari. Itulah kenapa pada video yang diunggah oleh Roslin Emika dan Rohani Simanjuntak, keduanya adalah tante dari Brigadir J atau Yosua ini, itu terlihat bahwa peti jenazah sudah ada di dalam rumah, sementara orang tuanya baru berhamburan masuk dan kemudian mereka menangis gitu ya. Mereka menangis keras gitu. Karena memang mereka tidak ada di tempat pada waktu itu. Jadi rupanya ini hubungannya sangat dekat antara Roslin Emika dan Rohani Simanjuntak ini dengan sang keponakan kesayangan tersebut gitu. Dan dia juga memiliki foto-foto tersebut. Foto-foto mungkin Yosua ini kan sangat dekat juga dengan ibu, dengan kakak adiknya. Jadi dia mengirimkan foto-foto kebanggaan tersebut bersama keluarga dari Pak Ferdi Sambo. Ya, dan foto-foto ini kemarin saya lihat di media-media itu memang sempat menjadi sorotan ya. Sama ini ada satu ajudan yang banyak disorot ini karena memang tampilannya berbeda banget gitu dan tapi kalau lihat posisinya dia kira cukup senior juga ya karena dia posisinya sebelah kanannya Pak ini yang bewok ini ya, media sempat memberitakan itu ya. Iya. Dan ini ada juga sih Mas Hersu kalau saya lihat sebentar saya buka ya. Saya ada linknya. Nah misalnya dari fotokita.net gitu, salah satu media online, dia menanyakan siapa saja ajudan Irjen Ferdi Sambo yang dipanggil Komnas HAM. Ternyata ada yang punya pangkat lebih tinggi dari Brigadir Yosua. Foto ini buktinya begitu. Begitu juga dari yang lain-lain, ada juga dari Surya, ada juga dari Tribun dan lain-lain yang memberitakan soal ajudan yang brewok ini begitu ya. Dan rupanya dialah yang memiliki pangkat lebih tinggi daripada Brigadir Yosua. Ini kita bisa bacakankah Mas Hersu? Ya.
Ya, di sini di fotokita.net ya dikatakan di sini Baradae tampak ikut berpose di barisan paling belakang bersama dengan rekan kerjanya yang lain. Itu Baradae ya di belakang. Dari foto tersebut terlihat ada dua sosok polisi yang pangkat Bayangkara 2. Jadi sama-sama Barada nih dengan Richard atau dengan E. Apabila dilihat baik-baik dalam foto itu terdapat ajudan yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Brigadir Yosua atau Brigadir J. Tampaknya foto bersama itu dibuat ketika Brigadir J masih menyandang pangkat satu tingkat di bawahnya. Jadi rupanya ini bukan foto yang baru ya, mungkin tahun lalu atau beberapa bulan sebelum ini. Ada 8 ajudan yang bekerja untuk Irjen Fedi Sambo termasuk Brigadir J atau Brigadir Yosua. Di dalam foto bersama itu ada ajudan yang punya pangkat Brigadir Kepala atau Bribka atas nama Ricky. Nah, ternyata ada ya yang namanya Richard dan ada lagi yang namanya Ricky. Itu berlainan orang rupanya. Lantas ada Brigadir M. Marey, ya, entah M ini Muhammad atau apa saya tidak tahu, tapi M. Marey yang tampak mencolok dengan janggutnya yang tebal di sebelah Bribtu Daden gitu. Dan selanjutnya keterangannya adalah selain itu ada Bayangkara 1 atau Baratu Prayogi yang berdiri tegap di sebelah Bribtu Daden. Baradae yang ikut foto bersama berada di paling ujung. Kalau kita lihat di foto ini ada di sebelah kiri, tepatnya di sebelah Baratu Prayogi. Selanjutnya, sayangnya ada 2 ajudan Irjen Fedi Sambo yang namanya tidak terlalu jelas. Pakaian dinas lapangan yang mereka kenakan terlalu gelap, sementara resolusi foto yang diunggah keluarga Brigadir J sudah terkompres. Nah, satu kalimat lagi, namun foto yang diunggah keluarga Brigadir J sedikit banyak menguak siapa saja ajudan Irjen Verdi Sambo. Ternyata ada ajudan yang punya pangkat lebih tinggi dari Brigadir Yosua. Ya. Begitu Mas Yusuf. Ya, ini tapi kita mesti proporsional dulu nih ya. Jangan kemudian mengambil kesimpulan ya, karena memang tadi apa yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak memberikan clue semacam itu. Tapi apakah kemudian yang ini sama dengan yang disoroti media? Saran saya jangan cepat ambil kesimpulan, karena itu apalagi kita tidak boleh menyimpulkan, karena itu adalah nanti trial by the press gitu ya. Tapi kita memaparkan fakta-fakta, ada berita-berita itu semacam di media dan juga ada pernyataan dari pengacara dari Yosua ya. Dan yang menarik kan kemarin itu sebenarnya 2 hari yang lalu maksud saya, bukan kemarin, 2 hari yang lalu itu kan Komnas HAM sudah memanggil 7 orang ajudan dari Verdi Sambo. Tetapi kalau nggak salah kemudian ternyata yang hadir hanya 6, gitu ya, bukan ya, hanya 6. Sebelumnya malah baru 5 gitu, dan sampai siang kan Barada Richard yang ditunggu-tunggu atau media masih menyebutnya Barada E itu ditunggu-tunggu baru muncul pada siang hari dan belakangan kemudian dijelaskan oleh Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, bahwa mereka Barada E ini gitu tempatnya terpisah, jadi tidak sama dengan ajudan-ajudan lain. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian dia terlambat. Nah, siapa yang dari 7 orang itu yang tidak hadir, 1 orang tidak hadir, itu kan nggak ada penjelasan dari namanya kan juga nggak disebutkan oleh Komnas HAM, kan kira-kira begitu ya Mbak ya? Iya, kalau kita melihat kemarin dari 8 ajudan itu 1 sudah meninggal, yaitu mendiang Yosua, dan kemudian 7 lagi berarti yang dipanggil ya Mas Hersu, dan seperti kita ketahui mereka semua sudah hadir agak-agak pagian gitu ya. Itu ada 5 orang yang hadir dan semuanya berseragam, memakai baju putih dan celana panjang warna kaki, kurang lebih demikian. Dan kemudian memang sempat terjadi agak-agak ketegangan ya, karena orang menanyakan mana ini Barada E atau si Richard itu. Dan kemudian ada ultimatum sempat dari Komnas HAM bahwa dia harus datang, karena kalau tidak datang pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 26 ya, itu dia tetap akan dipanggil esok harinya begitu. Dan kemudian akhirnya dia datang pukul sekitar 1:30 siang, dan kemudian agak lama pemeriksaannya, sekitar 5 jam atau 5 sampai 6 jam. Dan kemudian kita juga berkaitan dengan foto-foto tadi, siapa sih yang nggak datang gitu ya? Karena memang tidak ada keterangan dia sedang berada di mana dan ada keperluan apa, tapi pihak Komnas HAM mengatakan bahwa yang 1 ini tetap akan dipanggil. Cuman kalau seandainya kita melihat dari foto-foto ini, foto-foto yang terpublish di media dan juga ada yang ada di kantor Komnas HAM itu, tidak ada yang memang berewokan ya. Kayaknya 1 ini rupanya kayaknya sih ya
satu ini dari ajudan yang tidak hadir pada saat itu, ataukah sudah dicukur klimis gitu Kita sehingga nggak tahu ya karena gitu ya, kita nggak tahu juga begitu. Tapi kalau seandainya konsisten dari beberapa foto yang ada di Ibu Roslin Emika ini, itu kan foto sepertinya dibuat beberapa sesi gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu kesempatan saja. Kalau seandainya demikian, sepertinya ini konsisten, dia selalu berbewok gitu ya. Siapa tadi namanya Mare itu tadi begitu. Nah ini masih kita nantikan Mas Hersut, teka-teki ini memang sungguh. Nah, kita perlu ingatkan juga karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh pengacara Kamarudin ini sebagai salah satu bukti penting, karena kan seperti juga disampaikan oleh pengacara dari Vera Simanjuntak, pacar dari Yosua Huta Barat, kan itu sudah disita itu percakapan antara HP-nya, betul. Nah itu kan pasti nanti akan menjadi salah satu bukti. Tapi satu hal kan kemarin yang menghebohkan tadi kita juga bahas, misalnya semula kan pengacara ini mengembangkan dugaan gitu ya, kemudian melihat hasil CCTV itu pembunuhannya kemungkinan di 2 tempat ya, ini kalau nggak di Magelang atau sepanjang perjalanan itu, dan yang kedua itu terjadi di Duren 3 gitu ya. Nah, dan makanya itu kemarin mereka sempat minta agar diperiksa mobilnya Irjen Ferdy Sambo untuk dicek apakah di situ ada jejak darah sehingga peristiwa terjadi di situ. Tapi dari CCTV yang dilihat oleh Komnas HAM, karena kemarin kan mereka memeriksa tim digitalnya dari Mabes Polri. Mereka menyatakan bahwa Yosua ini masih kelihatan di situ ya, masih bahkan juga melakukan PCR bersama Barada Richard, bersama dengan Ibu Ferdy Sambo dengan Yosua. Pertanyaan PCR-nya itu, PCR logikanya PCR itu kan di dalam rumah ya, saya kira, atau di gedung itu, nggak mungkin di jalan raya gitu. Ini pertanyaan saya ini penting dikaitkan karena berkaitan dengan selama ini disebutkan bahwa CCTV di dalam rumah Irjen Sambo itu memang mati gitu ya, udah mati, jadi nggak ada. Yang ada adalah CCTV dari luar, kan begitu ya penjelasan dari polisi kan. Ini jadi pertanyaan juga yang menarik gitu. Dan dengan CCTV ini menunjukkan bahwa kelihatannya memang peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah dinas dari Ferdy Sambo kan gitu ya. Udah terbantahkan lah teori bahwa meninggal dunianya itu karena di dalam perjalanan di Magelang atau di dalam perjalanan. Tapi tinggal sekarang menjadi pertanyaan tudingan, misalnya kemungkinan dia dijerat gitu, di dalam ada luka dan sebagainya. Itu nanti saya kira itu ranahnya forensik untuk menjelaskan itu. Tapi lagi lama banget nih, masih nunggu forensiknya. Jadi Anda perlu bersabar juga untuk ini, karena kelihatannya ini memang jadi pertaruhan dari Pak Listio Sigit, karena dia minta publik juga ikut mengawasi. Nah, ini kita bagian dari pengawasan gitu ya. Iya betul Mas Ersu. Kalau melihat keterangan dari internal polisi yang kita bacakan kemarin, yang kemudian ditulis oleh beberapa media, dan juga keterangan dari Komnas HAM, itu memang ada satu yang tampaknya terbantahkan ya. Itu soal keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi, yang sekarang sudah dinonaktifkan, bahwa pada saat kejadian terjadi tembak-menembak, menurut dia itu Pak Ferdy Sambo sedang melakukan PCR di luar. Nah, berdasarkan dari CCTV, yaitu katanya ada yang mengatakan ada 20 CCTV, ada yang mengatakan 27 CCTV, entah mana yang benar begitu ya. Dan ini di situ didapati bahwa seperti kata Mas Ersu, bahwa ada Irjen Ferdy Sambo dan kemudian Yosua, Ibu Putri, dan juga Baradae beserta seluruh yang baru datang dari Magelang itu semua melakukan tes PCR di rumah Saguling, yaitu di rumah pribadi. Jadi mereka ke sana dulu, baru kemudian mereka ke rumah dinas yang ada di Jalan Duren 3 tersebut. Begitu. Jadi PCR-nya ini di Saguling ya, bukan di yang di daerah Duren 3 ya, bukan ya? Bukan, iya. Jadi CCTV-nya masih aktif di situ ya? Gitu ya. Nah, kemungkinan yang disita selain di rumah dinas adalah juga yang berada di rumah pribadi, begitu, dari sekitar 20-an CCTV tersebut. Berarti clear. Saya pikir tadi itu di PCR-nya itu di rumah dinas, karena logika saya kenapa seperti ini, selama ini kan disebut bahwa rumah dinas itu rumah singgah gitu ya.
dan mereka melakukan PCR dulu sebelum masuk ke rumah pribadi, Iya, kan gitu. betul. Masuk akalnya begitu kan tadinya. Iya. Ya, oke, lanjutkan. Mbak. Ya, jadi alasannya adalah mungkin PCR itu tidak bisa langsung diketahui ya. Sekarang PCR yang cepat itu ada sekitar beberapa jam sesudah diambil. Kalau dulu kan sampai sehari. Kalau sekarang tuh jadi dalam rangka mungkin mereka melihat hasil tes PCR tersebut, maka kemudian singgah di rumah dinas tersebut yang sebenarnya sehari-hari jarang dipakai begitu. Dan kemudian kalau melihat dari CCTV tersebut itu sampai dengan mereka pergi dari rumah pribadi yaitu di Jalan Saguling, kemudian mereka berpindah ke rumah dinas yaitu di Duren 3 tersebut. Keduanya sebetulnya tuh ada di Duren 3 juga sih Mas Hersu kawasannya, karena kan memang hanya jaraknya sekitar 1 kilometer begitu. Nah, ketika mereka berpindah ke rumah dinas tersebut, mereka CCTV memperlihatkan bahwa mereka semua masih dalam keadaan hidup begitu. Jadi ini sampai saat itu pun Yosua masih hidup. Nah, dalam jangka waktu singkat dari sekitar menjelang pukul 5, yaitu dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 itulah yang diduga ada kejadian tersebut begitu, karena pukul 5 lebih itu Ibu Putri sudah meninggalkan rumah dinas untuk pergi keluar begitu. Jadi ada kemungkinan bahwa Ibu Putri ini meninggalkan tempat tersebut ketika sudah terjadi tembakan itu tadi, atau sudah terjadi tembak menembak versi polisi begitu Mas Hersu. Nah, ini saya kira menarik, makanya itu selalu kita mengingatkan pada Anda, setiap kali Anda membaca berita, itu jangan dulu mengambil kesimpulan, karena ini semacam mosaik ini kan ya, kalau ini jadi mosaik, dan jadi kita kumpulkan pelan-pelan percaya-percayanya, nanti biasanya itu ketahuan kalau ada bolong gitu, di mana bolongnya itu mungkin terbantahkan, misalnya soal dugaan pembunuhan kemungkinan di Magelang itu sudah terbantahkan dengan adanya CCTV, karena yang menyatakan ini sumbernya jelas. Yang menyatakan kan sumber ini Komnas HAM yang menyampaikan, bukan hanya sumber-sumber internal gitu ya. Komnas HAM sudah nonton dan mempublikasikannya, itu sudah jelas. Coba kita dengar penjelasan dulu sebentar dari ini ya, dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam soal pemeriksaan CCTV ini, Mbak ya. Kami tadi diperlihatkan video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai rumah sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ya, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya, jadi sampai di Duren 3 yang masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Jadi dari 20 sekian video, dari 27 titik kami tadi lihat semuanya. Saya ulangi lagi, kami lihat semuanya dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Ya, kalau cerita Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Oke. Nah, konstrain waktu yang penting di video ini salah satunya adalah soal Kramat Jati. Jadi kalau teman-teman nanya waktu dengan Kramat Jati sesuai enggak? Kalau lihat dengan sekilas ya sesuai. Nanti kita akan cek lagi. Nah, dari situ kan juga tadi jelas ya, apa penjelasan dia, bagaimana dia pede banget lah dia menjelaskan itu, dia melihat CCTV itu, dan beda dengan waktu CCTV KM50 ya, itu memang mati semua. Dan kemudian juga ini masih telepon atau ponsel dari Brigadir Yosua itu yang diberikan oleh lapor dan juga oleh tim forensik ini
dari ponsel tersebut baru 2 ya Mas Hersu, karena katanya kan ada 3 sampai 4 ponsel. Apakah yang 1 atau 2 tersebut tetap dengan keterangan semula bahwa hilang, kita tidak tahu, tapi pihak Komnas HAM mengatakan baru 2 dari ponsel tersebut yang diberikan datanya ke mereka. Begitu juga dengan ponsel dari Verdi Sambo, dari Ibu Putri dan lainnya, itu rupanya mereka juga belum melihat. Karena kalau dalam hal ini tentu tidak hanya ponselnya Yosua yang harus diperiksa, tapi semua ponsel dari ajudan dan sebagainya. Apalagi kalau disebutkan ini ada pembunuhan tudingannya begitu ya, ini kan adalah pembunuhan berencana, maka tentu dari ajudan yang kata Kamarudin Simanjuntak itu mengintimidasi atau mengancam akan membunuh Yosua itu juga harus diperiksa. Dan kita belum tahu siapa ajudan tersebut yang dimaksud begitu kan, tapi tentunya semuanya harus diperiksa. Dan satu lagi sebenarnya berkaitan dengan pembunuhan berencana ini, juga Anda juga langsung jangan jumping conclusion gitu ya, langsung ngambil kesimpulan melompat. Misalnya, terbantahkan karena menurut penjelasan dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bahwa ketika diperiksa para ajudan ini, mereka menyatakan mereka ada pertemuan dan mereka tertawa-tawa dalam suasana itu. Kan kalau pembunuhan berencana pada beberapa waktu sebelumnya pastilah seprofesional apapun seorang pembunuh, nggak mungkin mereka bisa tertawa-tawa dalam situasi macam itu ya. Ini kan baru pengakuan dari para ajudan kepada Komisioner Komnas HAM yang memeriksa itu. Apakah fakta sesungguhnya seperti itu kita juga belum tahu. Tapi ini semua mari kita kumpulkan sebagian dari perca-perca yang nanti kita susun menjadi sebuah mosaik gitu. Ya. Dan ada pertanyaan juga sebenarnya Mas Hersu, kalau saya agak terusik misalnya dikatakan mereka sempat bertertawa-tawa begitu, bercengkrama, dan mereka mengadakan sebuah pertemuan gitu ya, pertemuan apa ya, atau mungkin hanya kumpul-kumpul saja setelah mereka dari Magelang begitu ya, tapi diksi yang digunakan oleh Komnas HAM ini kurang tepat gitu. Tapi artinya kalau seandainya mereka dalam keadaan tertawa-tawa begitu Mas Hersu, artinya para ajudan ini berkumpul begitu ya, mereka ada banyak di satu lokasi. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah mungkin ya ketika di saat banyak orang, banyak ajudan, begitu terus kemudian Yosua ini hendak memperkosa atau melakukan pelecehan terhadap Bu Putri. Jadi kan kita juga secara psikologis kita bisa menerka ya orang yang akan melakukan pemerkosaan biasanya ketika saat berdua, keadaan sepi, dan dia menguasai tempat tersebut dan sebagainya gitu. Ini agak sembrono kalau seandainya si Yosua ini betul melakukan hal tersebut. Ya, jadi masih banyak fakta-fakta yang masih kita harus kita dalami, kita pantau terus gitu. Termasuk tadi tentu saja kan kita mengingat kita masih ingat bahwa tadinya kita hanya mendapatkan informasi satu arah. Kemudian ketika muncul dari pembela ini situasinya jadi berubah. Bahkan kemudian yang dramatis kan terjadi penonaktifan ya. Pak Verdi Sambo, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan, dan juga Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto itu. Nah, kita belum tahu bagaimana perkembangan lebih lanjut karena mau tidak mau ini kita tidak bisa lepaskan dari nuansa perang bintang, gitu ya. Ada tarik menarik kepentingan di sini. Ini biasalah yang seperti ini. Karena apa? Karena Pak Listio Sigit ini kan angkatan muda ya, angkatan muda, listingnya 91, seniornya banyak itu, yang jadi anak buahnya ada yang, bahkan ada yang kalau nggak salah masih ada yang 88 meskipun mungkin mulai memasuki masa pensiun 89, 90, ya seperti biasa kalau ada yang junior naik lebih dulu ya. Ini kan banyak yang terhambat, kemudian di bawah juga jadi lambat, jadi wajar kalau dalam situasi semacam ini kemudian ini dimanfaatkan untuk semacam office politicking. Nah ini yang biasanya menambah, jadi ada menguntungkan, ada merugikan, gitu ya. Menguntungkannya ini mendorong mereka untuk transparan, karena apa? Karena tahu bahwa ini seluruh kuping di tembok-tembok di Mabes Polri ini ada kupingnya ini, dan bisa keluar gitu. Jadi terbukti dengan banyaknya info-info yang bersebaran ke media massa gitu ya. Itu kan itu menunjukkan kuping di tembok di Mabes Polri ada kupingnya. Ini bagus. Dari satu sisi mereka mungkin pasti akan bersikap independen karena khawatir kalau kemudian bocor menunjukkan fakta yang memalukan seperti skenario awal bahwa terjadi tembak-menembak itu kan gitu. Iya. Dan kalau Mas Hersu tadi mengatakan ada faktor menguntungkan dan merugikan, tampaknya otopsi kemarin memberikan dampak positif terhadap keluarga ya Mas Hersu, bahwa
selain mereka juga menjadi ada harapan begitu ya untuk mendapatkan keadilan begitu, dan mereka dapat memakamkan kembali Yosua itu dengan upacara kedinasan. Nah, ini menjadi sorotan juga nih. Itu positif. Jadi, tapi kalau kerugiannya saya kira ini berkaitan ya tentu saja. Jadi nggak murni lagi penyidikan pidana, tapi udah menjadi nuansa politiknya sangat tinggi gitu. Ya. Tapi tentu saja saya sepakat dengan Anda tadi bahwa ini kalau saya bukan soal menguntungkan buat keluarga Yosua saja, Mbak, soal pemakaman kedinasan ini, buat saya ini bisa menjadi salah satu indikasi juga gitu loh, Mbak. Karena kalau kemarin waktu hadir kan dia dimakamkan begitu saja dan pokoknya langsung dimakamkan tanpa ada upacara kedinasan gitu ya. Nah itu kan dengan menggunakan asumsi ini penjahat gitu ya, karena dia melakukan. Betul. Jadi ketika kalau kita ikuti dari ketika itu datang kemudian diantar oleh dari kepolisian bawahan dari Pak Ferdi Sambo, kalau tidak salah bernama Pak Leonard Simatupang, dia menanyakan bahwa apa permintaan terakhir dari keluarga, dan keluarga mengatakan ingin agar Yosua ini dimakamkan secara resmi, upacara polisi yaitu dengan kedinasan, dan dia menyanggupi, dan keluarga mengatakan bahwa akan dimakamkan pada tanggal 11. Tapi rupanya ketika tanggal 11 itu dilakukan, tidak ada polisi yang datang. Biasanya kan memang untuk upacara itu sudah ada tim khusus gitu ya. Dan biasanya kalau seandainya dia berasal dari pusat atau mana, kemudian kembali ke daerahnya, itu bukan polisi dari pusat yang kemudian dikirim untuk melakukan upacara, tapi adalah berasal dari Kapolda setempat. Dan dalam hal ini Kapolda Jambi tidak mengutus. Dan ketika media menanyakan kepada Kapolda Jambi, kan itu ceritanya kemudian keluarga ini merasa kecewa begitu ya. Kenapa dimakamkan begitu saja? Kan dia belum dinyatakan bersalah gitu, belum ada pengadilan. Ketika ditanyakan ke Kapolda Jambi mengatakan bahwa tidak ada perintah dari Mabes, dari Polri yang mengirimkan bahwa harus diadakan upacara, sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. Ya ini make sense ya, ini masuk akal karena kan Kapolda juga berdasarkan instruksi begitu kan, secara level birokrasi begitu. Nggak boleh dia menyalahi aturan itu. Nah, baliknya kemarin kan setelah dilakukan otopsi ulang, kemudian dimakamkan secara kedinasan ya, secara penyerahan bendera juga kepada keluarga ini Pak Samuel yang menerima gitu. Nah, ini pun menjadi buat saya pertanyaan, apakah ini indikasi bahwa sebenarnya polisi sebenarnya sudah tahu lah ini apa yang terjadi gitu ya, apakah mereka sudah tahu bahwa sebenarnya ya memang Brigadir Yosua ini layak, dia bukan seorang penjahat, dia layak dimakamkan secara terhormat dengan upacara kehormatan, atau ini semua karena semata-mata karena permintaan keluarga dan tekanan publik yang begitu dahsyat gitu, terutama di media sosial. Jadi semua ini kita open question semua lah ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, yang saya kira yang paling aman. Ya, untuk mengajak pemirsa Off the Record untuk ikut berpikir dan melakukan. Ya, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan memberikan judgement ini. Saya lihat ini udah mulai memberikan penilaian bahwa yang ini pasti salah, yang ini bohong, ini nggak boleh seperti itu. Mari kita mencoba menyikapi secara terbuka, jadi open mind gitu ya. Kalau menggunakan tagline-nya dari Bung Rocky Gerung di FNN, tidak menggunakan akal sehat gitu dalam melihat. Betul. Iya, Mas Ersu, tampaknya kita udah cukup lama nih membahas soal Yosua ya. Apa nih topik yang berikutnya tadi Mas Ersu, soal maming ya Mas Ersu? Ya, soal maming nih. Tapi kalau maming ini sebenarnya kalau saya tidak yakin ya mau melarikan diri seperti Harun Masiku gitu, karena beda lah kelasnya ya. Harun Masiku ini kan dia sebenarnya kita malah nggak kenal siapa dia sebelum ribut-ribut soal ini kan, karena dia ini kalau nggak salah seorang calon anggota DPR yang tidak terpilih, tapi kemudian dia akan masuk sebagai pergantian antar waktu ya kalau gitu ya. Dan itu dia kemudian menyuap komisioner KPU yang terbukti, tapi disebut juga menyuap pimpinan partai gitu yang petinggi partai ya. Partai sampai sekarang belum terbukti, tapi spekulasi yang ada dan indikasi berita yang muncul itu menunjukkan itu supaya dia menghilang karena menutupi petinggi partai ini kan gitu ya. Betul. Mardhani Maming ini kan beda sekali ya. Dia sendiri itu high profile. Dia pernah jadi bupati. Ini masih muda sebenarnya usianya, anak yang muda. Terus kemudian dia ketua umum HIPMI yang akan berakhir jabatannya tahun 2022, dan dia juga ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan gitu. Juga bendahara umum PBNU kan gitu. Ini lengkap nih. Oh, dia bendumnya kan pengurus harian ya.
ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Iya. Dan kemudian dia sebagai kader dan ketua DPD dari sebuah partai besar ya PDIP. Jadi dia punya nama banyak nama-nama besar yang dia sandang gitu. Jadi dan saya kira gitu dia punya kepentingan istrinya disebut dua dan sebagainya gitu. Saya kira mungkin beda dia ya. Feeling saya gitu. Jadi feeling saya salah. Gitu. Kelihatannya mungkin dia tidak akan menempuh jalan yang sama dengan Harun Masiku gitu ya. Tapi ini berita ini saya kira mungkin nggak terlampau relevan lagi karena kan pada saat ini tayang nanti sudah muncul perkembangan terbaru gitu ya. Saya kira dengan itu Mbak. Iya betul. Kalau Harun Masiku itu kan ada dugaan keterlibatan dari petinggi partai karena katanya dia ada dugaan dia melakukan suap kepada petinggi partai PDIP begitu kan, sehingga ini memang nuansanya lebih melebar. Sementara kalau si Mardani Maming ini terlokalisir kepada dirinya sendiri gitu kan, masih menjadi bupati Tanah Bumbu begitu, walaupun memang nilainya cukup besar ya, 104 miliar lebih begitu kan nilai korupsi tersebut begitu. Nah rencananya hari ini kalau menurut apa yang dikatakan pengacara ya, walaupun kemarin pengacara tampaknya gusar, Pak Denny Indrayana mengatakan bahwa KPK sudah melakukan sabotase, yaitu dengan menetapkan DPO pada saat kasus pra-peradilannya itu tengah berlangsung begitu. Dia menginginkan supaya ditunda 2 hari dari tanggal 25 menjadi tanggal 27 sehingga rencananya akan pasti kalau seandainya ditolak pra-peradilan tersebut dan ternyata kemarin hasilnya itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentunya sesuai dengan janji pengacara hari ini, yaitu pada tanggal 28 hari Kamis ini, tentunya Mardani Maming akan memenuhi panggilan ke KPK sebagai DPO kalau dalam hal ini ya. Ya ini memang adu cerdik kan, ya ini adu cerdik. Maming berusaha menghindari terus ditangkap oleh KPK kan, dia 2 kali dipanggil, dia menghindarkan. Biasanya pemanggilan kedua apalagi sudah ditetapkan jadi tersangka itu biasanya langsung ditahan. Jadi dia tidak mau ditahan. Jadi kemudian dia mengajukan pra-peradilan kan begitu. Nah, terus KPK juga pasti tahu kalau pra-peradilan ini bisa menang bisa kalah gitu potensinya kan. Tetapi itu rupanya dia tahu ada surat edaran Mahkamah Agung gitu yang menyebutkan bahwa kalau orang sudah tersangka dan dinyatakan buron itu tidak boleh mengajukan pra-peradilan. Ini enak benar ini kalau memang sudah. Saya kira benar juga, enak banget. Jadi orang buron dulu dan kemudian dia mengajukan proses pra-peradilan, dan kalau pra-peradilannya ditolak, baru kemudian kalau dia menang dia dibalik lagi bisa nggak jadi buron. Ini kan jadi dagelan gitu. Jadi saya kira nggak boleh juga KPK juga nggak mau kecolongan gitu, tetapan jadi tersangka kemudian dia panggil paksa atau ditangkap, tapi nggak ketemu ya, karena nggak ketemu ya dinyatakan buron. Betul. Ini memang Mardani Maming ini sebenarnya kalau kita melihat ke belakang ini tidak hanya di KPK sini saja ya dia menghindari ini, karena pada saat di Pengadilan Tipikor dia juga berkali-kali mangkir begitu, mungkin berdasarkan itu. Iya betul. Dan yang dipersoalkan Denny adalah pengajuan DPO itu, yaitu pada tanggal 24 atau 25 kemarin ya, itu dilakukan di tengah-tengah pra-peradilan, sehingga membuat hakim itu memutuskan bahwa dia sudah DPO begitu kan. Nah inilah yang disebut sabotase. Ini memang adu cerdik ya Mas Hersu ya. Cerdik lah, ya bagi bahasa pengacara sabotase, tapi bagi KPK ini penting mereka lakukan dan tidak ada aturan yang dilanggar gitu. Saya kira ini menarik karena bagaimanapun dari nuansa politiknya jauh lebih kuat daripada nuansa hukumnya ya. Dan Oke Mbak Agi, kita mesti mengakhiri ya perbincangan kita. Kali ini tetap semangat, tetap itu tadi bersikap adil sejak dalam pikiran gitu. Dengan cara bersikap adil sejak dalam pikiran kita menjadi lebih terbuka dalam melihat satu persoalan gitu. Kenapa? Karena ini penting kita ingatkan, dalam era post-truth itu ada kecenderungan orang untuk hanya mau mempercayai informasi seperti yang apa dia inginkan, kan gitu ya. Dan biasanya begitu dapat informasi berita yang dia inginkan, cuma judul beritanya saja baca, dia tidak lihat isinya, langsung di-share kemana-mana dan ternyata kemudian beritanya salah. Iya betul. Ini pentingnya kita terus membantu Anda, mengajak Anda untuk duduk ngobrol bareng, kemudian kita berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dari Forum News Network. Forum News Network sebagai media, kita ingin menjadi bagian dari media yang mengembangkan jurnalisme akal sehat gitu ya. Oke.
Saya Suno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap berpikir sehat dan salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 0% kita kembangkan akal sehat.